Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa Warahmatullahi Ya, jumpa lagi ya anak-anak. Nanti di mata kuliah lainnya kayaknya juga ada yang ketemu dengan saya ya. Untuk kali ini artinya untuk angkatan kalian insya Allah ya. Insya Allah akan saya tawarkannya adalah tentang kelor, masih tentang kelor ya. Yang terakhir kemarin itu yang kakak tingkat ya, kakak tingkat yang masih ada mengikuti Semhas, kemudian nanti skripsi, itu adalah ekstrak air ya, ekstrak air dari daun kelor, kemudian nanti diuji aktivitasnya, diuji fitokimianya, antioksidannya, kemudian toksisitasnya, nah seperti itu. Kemudian yang taruhlah di bab awal ya, di awal ini adalah bisa nanti ke ekstrak etanol. Nah, ekstrak etanol, tetapi tentu kalau misalnya penelitian itu kan harus dipikirkan, misalnya membaca jurnal, kemudian memikirkan apa yang berbeda sedikit dari jurnal tersebut, gitu ya. Nah, ini misalnya yang belum dikali ya, kalau tentang yang kelor ini yang belum dikali adalah misalnya dari kelor-kelor dari berbagai daerah. Jadi misalnya dari daerahnya masing-masing, kemudian nanti dibedakan apakah nanti dibandingkan daunnya, bentuk daunnya seperti itu, daerah ini bagaimana, daerah ini bagaimana. Nah, kemudian diuji kemampuannya seperti tadi. Kalau yang kemarin yang sudah adalah misalnya membandingkan antara kering jemur, kemudian kering angin. Kita mau memahami apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dilakukan di masyarakat. Masyarakat seringkali misalnya bagaimana cara sederhana mereka memanfaatkan daun kelor dengan peralatan yang ada di rumah. Ya, dengan peralatan yang ada di rumah itu kemudian kita ingin membantu apakah nanti jika dengan kering angin kah, dengan kering jemur kah, hasilnya seperti apa. Nah, ini yang sudah dilakukan. Kemudian yang belum dilakukan ya, yang belum dilakukan adalah misalnya dari berbagai daerah. Misalnya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ada yang mungkin di antara kalian ada yang di luar Pulau Jawa. Nah, seperti apa kemampuannya? Itu belum dilakukan. Ya, seperti apa kekuatannya, seperti antioksidannya, toksisitasnya. Ini Bu Elo ini yang paham banget tentang begini. Saya hanya niru-niru dikit. Ya. Nah, karena Bu Elo pakarnya di bahan alam. Nah, kemudian misalnya antara membandingkan bagaimana jika hanya direndam, kemudian satunya kita punya peralatan dengan maserasi, seperti apa hasilnya. Nah, ini juga belum dilakukan. Kemudian untuk angkatan di atas ini, di atas kalian persis, itu insya Allah ya, insya Allah mau ditata adalah semuanya sekitar 8 orang itu akan meneliti tentang pemanfaatan kelor sebagai hand sanitizer alami. Ya nanti dipikirkannya adalah bentuk gel. Nah, ya bentuk gel karena kalau yang bentuk koloid gel ya koloid gel termasuk di koloid. Ada yang bentuk cair misalnya nanti bagaimana stabilitasnya penampilannya itu biar nggak kemudian nanti ekstrakelornya justru mengendap misalnya begitu. Kemudian nanti diujinya kekentalannya apakah nanti kekentalannya stabilitas kekentalannya masih bagus. Kemudian harusnya kalau hand sanitizer nanti harus dipikirkan bagaimana efektivitasnya terhadap bakteri misalnya begitu. Jadi ada nanti kemudian ada volunteer ya yang untuk mencoba bagaimana membandingkan hand sanitizer yang sudah ada di pasaran dengan produk kalian. Nah, rencananya begitu. Dibedakan 8 orang tadi itu bisa mau membedakan rencananya ya. Rencananya nanti ini yang angkatan atas kalian ini karena saya seringkali kalau membimbing itu kepinginnya ya satu kelompok besar semuanya bimbingan itu mengerjakan hal yang serupa tapi tak sama ya. Misalnya kalau untuk gel itu ada gelling agent ya. Kan ada yang
untuk membentuk jelinya tadi itu. Membentuk jelinya tadi itu bisa beraneka rupa, kemudian dosisnya bisa beraneka rupa, kemudian biar awet itu pengawetnya juga bisa. Nah, seperti itu. Dan tambahan-tambahan lainnya yang ada di hand sanitizer yang gel itu, maka itu yang bisa diotak-atik atau kemudian divariasi supaya satu kelompok tadi itu besar semuanya demikian. Nah, kalau kemudian di rencananya yang di angkatan kalian bisa kemudian saya kepikirannya adalah bisa beda daun misalnya begitu. Beda daun kita cari di sekitar yang kemudian tidak termanfaatkan ya. Di sekitar yang nggak dikenal, apalagi yang nggak dikenal itu pasti ini ya, pasti nanti menarik juga ya. Tapi kalau saya selalu menyampaikan satu kelompok, misalnya satu angkatan itu saya buat sama, supaya sama tapi serupa tapi tak sama tadi. Nah, supaya ada teman untuk berunding. Jadi dibedakan sedikit, hanya beda sedikit saja. Nah, tadi itu yang insya Allah nanti dikerjakan. Kalau sebenarnya tentang sebelum-sebelumnya, penelitian saya sebelum-sebelumnya ya, itu ada juga yang tentang tema adsorpsi kan gitu ya. Ada yang tema adsorpsi dari batang jagung, kemudian batang jagungnya dimodifikasi. Jadi batang jagung mengadsorpsi itu sudah sangat tinggi. Nah, kalau kemudian ingin kita naikkan lagi, bagaimana dimodifikasinya? Ya dengan ada treatment ya, ada treatment kimia, perlakuan kimia apa yang bisa mengaktifasi atau memodifikasi gugusnya, misalnya ditambah apa supaya diubah menjadi apa, supaya kemudian mempunyai kemampuan adsorpsi yang lebih tinggi, misalnya begitu. Atau kemudian yang kemarin yang sudah mau semhas ini, ada juga yang dibikin bit itu alias kayak cendol gitu ya. Nah, jadi ada juga adsorpsi itu yang nggak kepingin bentuknya itu serbuk. Bentuknya yang diinginkan misalnya adalah partikel yang lebih gede dari serbuk. Supaya apa? Nanti kalau sudah kalau sudah digunakan untuk mengadsorpsi, nanti itu bisa diambil lagi misalnya, bisa dipisahkan. Jadi kepinginnya adsorben sama adsorbatnya mudah untuk dipisahkan. Itu kalau yang kajiannya yang bit. Tetapi insya Allah kalau untuk angkatan kalian ini saya buat sama semua, saya arahkan untuk sama semua, yaitu tema tentang kelor. Nah, insya Allah demikian Bu Elo, apa yang